Warahmatullahi wabarakatuh. 711 Situasi Krisis 7. Leng Xicheng tidak pernah melupakan keuntungannya. Memikirkannya membuatnya merasa sedih, ia sudah hampir 1 bulan tidak menyentuh Gu Qingqing. Sebelumnya, setiap kali ia hampir mendapatkannya selalu mengalami masalah, ketika ia akhirnya bisa menikmatinya, ia malah berhenti di tengah jalan. Jika terus seperti ini, apakah ia akan mengalami masalah dalam ereksi? Wajah Gu Qingqing memerah, ia menjauh selangkah, mengangkat dagunya sedikit dan berkata dengan ekspresi, memangnya apa yang akan kamu lakukan padaku? Meskipun aku tidak mau memakainya, kamu sendiri yang akan memakaikannya padaku. Leng Xicheng tidak marah, hanya tersenyum dan berkata, baik, lihat bagaimana aku membereskanmu ketika kembali. Gu Qingqing mengangguk. Kamu bisa tinggal. Ia sebenarnya tidak ingin Gu Qingqing bersembunyi lagi. Gu Qingqing adalah istrinya, jadi kenapa wanita itu harus bersembunyi di bawah meja saat ada orang yang datang? Meskipun ia merasa hal itu sedikit seru dan menantang, tapi Gu Qingqing bisa duduk di sisinya secara terus terang dan sama sekali tidak perlu bersembunyi. Mungkin Gu Qingqing tidak akan sampai bersembunyi di bawah meja jika bertemu dengan orang lain, tapi ia tahu betul bagaimana hubungan Su Zipei dan Leng Xicheng, jadi ia tak bisa berpikir jernih untuk sesaat dan apalagi ia juga hampir ketahuan. Meskipun memalukan, tetapi ia tidak menyesalinya. Namun sekarang Gu Qingqing memang telah membuat janji dengan ibunya, ia dengan cepat mengemasi barangnya lalu keluar. Begitu berjalan ke pintu, pada saat yang sama Tuan Shen dan Tuan Han yang datang untuk membahas bisnis tiba di kantor. Ketika melihat Gu Qingqing, Tuan Shen masih tersenyum, Presiden Leng, di mana Anda menemukan wanita cantik ini? Tuan Han yang ada di samping juga mengangguk, lumayan cantik. Gu Qingqing benar-benar tidak percaya bahwa Leng Xicheng yang ada di belakangnya berkata, dia istriku. Kedua orang itu tercengang, lalu melirik Gu Qingqing, ekspresinya sedikit terkejut dan juga tampak sedikit kesulitan, kami sudah lama mendengar tentang Anda. Mereka sudah lama mendengar tentang istri Leng Xicheng, tapi belum pernah melihat orangnya secara langsung selama 3 tahun. Jika seperti itu, bukankah orang-orang akan mengira bahwa itu hanyalah rumor? Gu Qingqing juga tidak peduli dengan mereka, ia hanya mengangguk dan berjalan keluar. Kemudian ia mendengar bahwa kedua orang investor itu tidak membuahkan hasil. Mereka tidak berhasil mendapatkan bagian, bahkan tidak berhasil merebut harga pasar. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang akan dibicarakan nanti. Gu Qingqing turun ke lantai bawah, Leng Xicheng ingin menyiapkan mobil secara khusus untuknya. Ia juga tidak menolak, dan hanya meminta agar mobil itu tidak terlalu mahal. Setelah duduk di mobil Audi, tidak lama kemudian ia pun tiba di rumah keluarga Gu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Orang tua Gu Qingqing tidak lagi tinggal di rumah mereka yang lama. Setelah ia menikah dengan Leng Xicheng, pria itu membeli sebuah apartemen di dekat rumah asli mereka, 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Mobil memasuki kawasan apartemen tapi tidak langsung berhenti di lantai bawah. Gu Qingqing turun mobil dan membiarkan supirnya pergi, ia berhenti di samping aula mahjong. Gu Qingqing berdiri di depan pintu tanpa membuka tirai, ia berpikir sejenak dan langsung menelepon. Tidak lama kemudian, di tengah suara nyaring permainan mahjong, terdengar nada dering ponsel ibunya yang familiar. Di tengah kebisingan, sang ibu pun menjawab panggilan telepon, halo, Qingqing. Aku sedang bermain mahjong, jika kamu sudah sampai, cari aku di pintu aula mahjong. Gu Qingqing terdiam selama 3 detik lalu menjawab, aku sudah tiba. Apa? Gu Qingqing masih mendengar kekacauan di dalam, beberapa orang berkata, bodoh. Berikan uangnya. Kemudian terdengar suara acakan mahjong lagi, Wu Mei baru berjalan keluar, mengapa kamu datang begitu cepat hari ini? Gu Qingqing tidak peduli dengan kata-katanya dan hanya bertanya, di mana kakak? Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, sebuah mobil sedan Mercedes-Benz hitam melaju ke arahnya, dan berhenti tepat di depan apartemen. 712 Situasi Krisis 8. Segera setelah itu, Gu Qingshan yang menggunakan waks rambut, mengenakan jaket dan sepatu kulit, serta memegang sebuah rokok di tangannya, turun dari mobil. Dan yang turun bersamanya adalah seorang wanita dengan riasan tebal dan dandanan modis, turun dari mobil dengan menggunakan sepatu hak tinggi. Tidak hanya itu, wanita tersebut juga terlihat mencium wajah Gu Qingshan. Setelah itu, wanita itu masuk ke dalam mobil,
Gu Qingshan melihat mobil itu pergi, lalu Gu Qingqing datang menghampirinya. Kak. Oh, Qingqing. Gu Qingshan tampaknya memiliki uang, seluruh tubuhnya menunjukkan aura kekayaan yang acuh tak acuh. Ia maju sambil tersenyum, kamu datang pagi sekali. Kenapa tidak naik untuk minum teh dan istirahat? Gu Qingqing menyipitkan matanya sedikit, ia sebulan lebih tidak melihat kakaknya. Tapi kini sang kakak yang dulunya preman kelas teri yang sering berkelahi dan memukuli orang hingga masuk rumah sakit, kini telah berubah menjadi bos dalam sekejap. Perasaan tidak sabar dan terlalu cepat ini selalu membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Gu Qingqing hanya tertawa, ayo naik dan bicara di rumah. Ketika tiba di kamar, meskipun masih ruangan yang sama, tetapi seluruh ruangan dipenuhi dengan semua jenis produk kelas atas. Mao Tao Liangye yang senilai ribuan yuan ditempatkan secara acak di sudut. Rokok berharga ratusan yuan sebatang juga dilempar ke atas meja, bahkan harga korek apinya pun tidak murah. Tampaknya banyak barang ditambahkan ke dalam ruangan secara diam-diam. Tidak perlu membahas yang lain, dilihat dari TV-nya saja sudah TV ultra definisi 65 inci seharga puluhan ribu yuan. Sejak kapan kakaknya hidup mewah? Bagaimana? Gu Qingshan melihat ekspresi terkejut di mata adiknya, ia juga memamerkan dengan bangga, tidak hanya ini, mobil di bawah itu, Presiden Liu juga berencana memberikannya padaku. Jika performa bulan ini selesai dengan baik, dia juga akan memberikanku sebuah villa di kota A. Di masa depan, aku akan membawa ibu ke sana untuk bersenang-senang. Mercedes-Benz, villa, secercah cahaya seolah melintas di mata Wu Weimei. Orang ini, begitu dia memiliki kesempatan untuk tinggal di rumah besar, mana mungkin dia akan menyukai kamar yang kecil. Kak, pertama kamu tidak tahu bisa akun dan manajemen, kedua kamu tidak mengerti tentang investasi, tapi malah pergi ke sebuah perusahaan investasi. Apakah kamu tidak merasa bahwa begitu kamu pergi ke sana, kamu naik pangkat terlalu cepat? Kenapa Presiden Liu bisa mempercayaimu? Selain itu, investasi itu berisiko, jika tidak hati-hati, maka akan. Apanya yang naik pangkat terlalu cepat, kamu tidak mengerti. Gu Qingshan sekarang merasa sangat bangga. Selain itu, ini juga bukan kenaikan pangkat yang ia dapatkan dari bermain-main, dia sangat serius dalam bekerja. Menurutmu mengapa Presiden Liu memberikan kesempatan ini padaku? Dia adalah teman lama ayahku. Dan dulu pernah menjadi tentara dengan ayahku. Aku pernah bertemu dengannya ketika aku masih kecil, dia memberiku permen. Setelah Gu Qingshan berkata seperti itu, Wu Weimei juga mengangguk, apa yang dikatakan kakakmu itu benar. Ayahmu dan dia adalah rekan tentara yang bergabung di tentara 26 tahun yang lalu. Kemudian Presiden Liu ini diterima di Akademi Militer, lalu tinggal di tentara selama beberapa tahun baru merubah fokus pekerjaannya. Pada tahun pertama berganti pekerjaan, aku datang menemuinya. Saat itu, kamu baru berusia 4 atau 5 tahun. Aku tidak ingat jelas. Ayahmu berutang untuk berjudi dan meminjam uang darinya. Dia adalah orang yang baik dan bisa menghemat uang. Ketika dia berada di tentara dengan ayahmu pernah menyelamatkannya. Tidak heran dia baik pada kita. Gu Qingqing sedikit mengernyit. Mungkin karena ia selama ini selalu berada di dekat Leng Xicheng, jadi ia pun menjadi orang yang gampang curiga. Ia memahami hal itu meski masih sedikit tidak percaya. Aku rasa ada yang tidak beres dengan Presiden Liu. 713 Situasi Krisis 9. Bahkan jika benar-benar ingin membalas budi, memberi mereka uang beberapa ribu yuan sudah cukup. Mengapa harus sampai membiarkan kakaknya yang tidak mengerti apa-apa menjadi manajer? Kak, jujurlah padaku, sebenarnya apa yang kamu lakukan di perusahaan Presiden Liu? Jangan-jangan, bisnis ilegal lagi. Perusahaan seperti itu mungkin adalah perusahaan yang mencari riba. Mereka sudah bertahun-tahun tidak berhubungan dengan Presiden Liu, siapa tahu bisnis apa yang ia lakukan. Gu Qingshan melirik adiknya dengan menghina, kamu tidak perlu khawatir. Presiden Liu sangat berkompeten. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya sendiri. Grup Rongxin, di bawahnya ada 20-an anak perusahaan dengan modal terdaftar 20 miliar, dan merupakan salah satu dari 10 perusahaan swasta teratas di kota Donghai. Tidak usah membahas yang lain, Rongxin saja memiliki beberapa properti untuk dijual sekarang, termasuk villa yang akan Tuan Liu berikan kepada kita, itu adalah tempat di mana hanya pejabat tinggi yang mampu tinggal di sana. Orang itu menunjukku sebagai manajer karena menganggapku sebagai teman lama. Ia mengangkatku karena ingin membalas bantuan ayah. Jika tidak, kamu kira bagaimana kakakmu bisa mengenakan pakaian bermerek, mengemudikan mobil bermerek, dan tinggal di villa?
Selain itu Presiden Liu tidak memiliki putra, hanya seorang putri. Menurutku, mungkin Nona Liu itu jatuh cinta pada kakakmu ini. Benarkah? Bagaimana penampilan Nona Liu itu? Wu Weimei juga jadi tertarik ketika mendengar kata-kata putranya. Tidak ada yang menyangka, akan ada orang yang mendambakan seseorang seperti Gu Qingshan yang selalu arogan. Dia sangat modis, sangat tinggi, sangat cantik. Postur tubuhnya sangat bagus, orangnya juga sangat baik. Dia akan tersenyum ketika melihatku, dan sangat ramah. Benarkah? Entah apakah kita punya kesempatan untuk bertemu. Tentu saja, meskipun kami hanya bertemu 3 kali, tapi ia sangat ramah. Aku malah merasa, ia tertarik padaku. Dia tidak hanya menanyakan kabarku, tapi selalu bertanya tentang keluargaku. Ketika mengatakan itu, Gu Qingshan masih memelototi Gu Qingqing, dan masih bertanya tentang kamu. Adikku yang baik. Menanyakan tentangku. Gu Qingqing tercengang, ia tiba-tiba memikirkan sesuatu, mungkinkah perusahaan ini bukan perusahaan penipuan, tetapi berusaha untuk mendekatinya melalui kakaknya, kemudian mendekati Leng Xicheng. Pada saat pernikahan, Leng Xicheng telah memerintah Gu Qingshan dan Wu Weimei, melarang mereka menyebarkan hubungan pernikahannya dengan Gu Qingqing. Jika sampai mereka membeberkan hal itu, ia akan marah dan mengusir mereka keluar dari rumah ini. Alasannya sangat sederhana, meskipun Leng Xicheng membeli rumah ini untuk mereka, tetapi pemilik rumah ini adalah Leng Xicheng. Cara mematikan 2 anggota keluarga Gu ini adalah dengan meremas leher mereka. Meskipun di luar kakaknya biasanya sering memamerkan bahwa Gu Qingqing menikah dengan orang kaya, kadang-kadang ia pun keceplosan mengatakan bahwa orang yang menikahinya adalah orang kelas atas dari grup Leng. Namun ia tidak pernah berani mengatakan bahwa orang itu adalah Leng Xicheng. Tetapi, bagaimana jika orang lain menebaknya? Apakah Presiden Liu bermaksud untuk menggunakannya sebagai pendukung? Benar saja, Gu Qingshan berkata, iya, Nona Liu dan Presiden Liu sangat sopan. Kosongkan waktu untuk mengadakan perjamuan demi menghibur keluarga kita. Kak, Gu Qingqing kehilangan kata-kata, kamu jangan melupakan apa yang dikatakan Leng Xicheng sebelumnya, aku tidak akan ikut. Hei, kamu tidak senang melihatku sukses, iya. Aku sudah berusia 28 tahun, dan akhirnya menemukan pasangan yang aku suka. Memangnya kenapa jika kamu dan Leng Xicheng pergi menemuinya? Apakah kamu bukan adik perempuanku, dan Leng Xicheng bukan ipar laki-lakiku? 714 Situasi Krisis, 10. Gu Qingqing bukan lagi ia yang rendah diri seperti di masa lalu. Ia hanya berkata, jika kamu punya ide, pergi dan bicaralah dengan Leng Xicheng sendiri. Aku, tentu saja Gu Qingshan tidak berani. Ketika pertama kali bertemu dengan Leng Xicheng, ia merasa bahwa pria itu terkesan dingin dan berwibawa. Namun setelah mengenalnya, Gu Qingshan baru menemukan kekejaman Leng Xicheng. Ia tidak akan pernah lupa, ketika dirinya dan ibunya berada di pemakaman dan bergegas ke kantor grup Leng untuk meminta penjelasan, Leng Xicheng memasang ekspresi dingin dan berkata, kamu ingin menggunakan kematian ayahmu untuk mendapatkan uang. Baik, aku akan memenuhi keinginan kalian. Pemerasan terbesar adalah aku menikahinya. Mata Gu Qingshan dan Wu Weimei langsung berbinar, ia bahkan tidak berani percaya bahwa Leng Xicheng akan menyetujui syarat seperti ini. Tetapi, mulai dari sekarang, kalian harus menjaga mulut, jangan mengatakan sepatah kata pun yang tidak seharusnya kalian katakan, jika tidak, apa yang terjadi pada ayahmu hari ini, adalah apa yang akan terjadi pada kalian besok. Tentu saja Gu Qingshan tidak peduli dengan beberapa kata terakhir Leng Xicheng. Ketika minum dengan temannya, ia membual lagi bahwa ia adalah paman grup Leng di masa depan, adik perempuannya menikah pada Leng Xicheng. Akibatnya, sebelum ia tersadar dari pengaruh alkohol malam itu, ada seseorang yang tiba-tiba menculiknya dan membawanya ke sebuah gang kecil, dan mematahkan satu kakinya. Ketika orang itu melambaikan tongkat setebal pergelangan tangan untuk melakukan serangan, Leng Xicheng duduk di dalam mobil yang ada di samping, dan dengan dingin menatap kakinya yang patah. Suasananya sangat gelap saat itu, cahaya bulan tampak redup dan dingin. Tetapi tidak peduli betapa dinginnya udara saat itu tidak sedingin sorot mata Leng Xicheng ketika berkata, kali ini adalah kakimu, lain kali adalah nyawamu. Hati-hatilah. Setelah mengatakan itu, mobil itu tidak peduli dengan ia yang sekarat di belakang, dan langsung melaju pergi. Karena Gu Qingshan patah kaki, ia tinggal di rumah sakit selama 1 bulan. Untungnya temannya hanya menganggap ucapannya sebagai omong kosong karena terlalu banyak minum.
Dan masalah ini pun mereda. Untuk mengumpulkan biaya pengobatan, ia harus memohon pada Leng Xicheng, jadi Leng Xicheng baru ada alasan untuk meniduri Gu Qingqing berturut-turut selama seminggu. Kemudian, Gu Qingqing pun mendengar dari ibunya bahwa Leng Xicheng mengancam keluarganya untuk tidak menyebarluaskan kabar pernikahan mereka. Tapi kenapa? Apakah karena menikahi wanita yang tidak punya uang, tidak punya kekuasaan dan tidak ia sukai, jadi Leng Xicheng merasa malu. Jelas itu bukan ingatan yang baik, tiga orang itu pun tampak diam. Setelah mengingat apa yang terjadi di masa lalu, beberapa saat kemudian Gu Qingqing terlihat menghela napas dan akhirnya berkata, masih untung aku bisa berada di keluarga Leng sekarang, jadi aku tidak mau dia sampai membenciku. Apakah kalian tahu bagaimana awal kehidupan pernikahan kami? Jika aku memintanya untuk datang lagi, mungkin dia akan lebih tidak senang. Dia tidak perlu datang, kamu saja juga boleh. Gu Qingqing sedikit mengernyit, Kak, jangan-jangan kamu memberitahu Presiden Liu bahwa aku adalah istri Leng Xicheng. Tidak, aku tidak berani. Ia tidak akan sebodoh itu setelah kakinya dipatahkan, aku hanya mengatakan, kamu menikah dengan anggota kelas atas dari grup Leng. Kamu, Gu Qingqing benar-benar marah. Karena itulah Gu Qingqing curiga hingga terlibat cekcok seperti ini. Lagi pula, mengapa pihak lain akan memperlakukan kakaknya dengan khusus? Rupanya itu karena kakaknya mengatakan hal seperti itu. Memangnya ada beberapa anggota kelas atas yang masih muda dan luar biasa di grup Leng, dan juga sudah menikah, siapa lagi jika bukan Leng Xicheng? Adik, bantulah aku kali ini. Jika aku bisa berpacaran dengan Nona Liu, maka keluarga kita tidak perlu khawatir di masa depan. 715 Situasi Krisis 11. Keluarga Liu memiliki aset senilai lebih dari 2 miliar, jika kakak bisa mendapatkan hati Nona Liu, maka kakak bisa langsung mewarisi bisnis keluarga Liu. Mendengar putranya berkata seperti itu, Wu Weimei pun ikut membujuk Gu Qingqing, betul. Jika kakakmu sukses di masa depan, bukankah itu juga akan mengurangi bebanmu? Kamu juga akan lebih percaya diri di keluarga Leng. Dan juga tidak perlu mentoleransi Leng Xicheng di masa depan. Lagi pula, kita ini kan satu keluarga. Jika dia bertanya padaku, siapa suamiku, apa yang harus aku katakan? Jika dia bertanya, suamiku bertanggung jawab atas posisi apa di grup Leng, bagaimana aku menjawabnya? Kini Gu Qingqing pun paham, mungkin pihak lain benar-benar melakukan bisnis yang memperoleh riba, dan juga sengaja mengangkat Gu Qingshan, tetapi bukan untuk menipu uangnya, melainkan untuk mendekati Leng Xicheng yang ada di belakangnya. Setelah Gu Qingqing mengatakan itu, Gu Qingshan dan Wu Weimei tampak tercekat. Mereka melihat satu sama lain tanpa bisa mengatakan apapun. Gu Qingshan masih ingin berdebat dengan mengatakan, hanya bertemu sekali, makan sekali, apa salahnya? Bahkan jika kamu bukan istri Leng Xicheng, kamu tetaplah adikku. Tetapi kamu harus tahu bahwa mereka ingin bertemu denganku bukan hanya untuk makan saja. Selain itu, cepat atau lambat masalah ini juga harus dihadapi. Gu Qingqing merasa sangat lelah, ia tampak memejamkan matanya dengan kecewa. Ia sedang merasa khawatir, Gu Qingshan dan Wu Weimei juga mengetahui hal tersebut. Selain itu, Gu Qingshan juga secara tidak langsung memberitahu keluarga Liu tentang hubungannya dengan Leng Xicheng. Hari ini Gu Qingqing benar-benar datang menemui kakaknya dengan hati khawatir, ia khawatir ada orang yang menjebak dan menipu kakaknya, tetapi ia benar-benar tidak menyangka bahwa mereka sudah mengetahui semua ini sejak awal. Demi kemuliaan dan kemewahan di masa depan, mereka sekali lagi ingin menjualnya. Terakhir kali, mereka sudah menjualnya ke Leng Xicheng, dan kali ini kembali memanfaatkan identitasnya lagi. Ia tidak tahu apakah ia akan terus dimanfaatkan di masa depan. Ketika Leng Xicheng bosan bermain dengannya, mereka juga akan membuangnya seperti sepotong kain robek. Bu, Kak, kalian juga tahu Leng Xicheng menikahiku karena alasan apa? Kalian juga tahu bagaimana sikap Leng Xicheng. Jika kalian mau melakukan sesuatu, kalian bisa memberitahuku lebih awal, bagaimana bisa melemparkannya padaku ketika sudah seperti ini. Meskipun hubungannya dengan Leng Xicheng sekarang sudah membaik, kembali manis dan hangat, namun Gu Qingqing merasa bahwa Leng Xicheng hanya tertarik pada tubuhnya. Namun, jika tertarik pada tubuhnya, apakah itu berarti pria itu juga menyukainya secara tulus? Bahkan jika Leng Xicheng benar-benar menyukainya, tapi pria itu terlihat memiliki sikap yang berbeda terhadap Su Zipei. Leng Xicheng tampak dingin dan terkendali di depan Su Zipei, tapi tidak sampai mengatakan hal buruk pada wanita tersebut.
namun tetap tidak memberikan toleransi sedikitpun dalam hal pekerjaan. Jika keluarga Liu benar-benar memperlakukan kakaknya dengan baik dan tulus, maka bantuan perjodohan darinya bukan masalah besar. Tetapi melihat perilaku mereka, penggalangan dana dengan keuntungan tinggi di luar, mendekati Gu Qingshan secara internal, dan masih menggunakan trik merayu, mencoba untuk memiliki hubungan dengan Leng Xicheng. Bagaimana Gu Qingqing bisa membiarkan kakaknya berpacaran dengan orang seperti itu? Bagaimana bisa ia membiarkan keluarganya memiliki kerabat seperti itu? Kak, Bu, tidak apa-apa jika hanya makan, tapi jika membahas sesuatu yang berhubungan dengan grup Leng, mohon maafkan ketidakberdayaan aku. Selanjutnya bab 716 situasi krisis, 12.